Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan Ibu. Kali ini adalah video tutorial tentang evaluasi penilaian kinerja periodik atau secara triwulan melalui aplikasi e-kinerja BKN untuk pegawai pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2023. Hal ini menindaklanjuti dari surat nota dinas dari Kepala Biro SDM dan Organisasi terkait dengan evaluasi kinerja pegawai secara periodik triwulan pada aplikasi e-kinerja BKN. Bahwa berdasarkan Permenpan tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, evaluasi penilaian kinerja ini atau evaluasi kinerja pegawai ini merupakan proses di mana pejabat penilai kinerja melakukan review secara keseluruhan baik hasil kerja dan perilaku kerja pegawainya selama waktu tertentu, serta menetapkan predikat kinerja pegawainya berdasarkan kuadran dari kinerja pegawai tersebut. Hal ini merujuk pada pasal 24 angka 2 bahwa evaluasi kinerja pegawai dapat dilaksanakan secara triwulan. Jadi Kemenpora pada tahun 2023 ini akan melakukan evaluasi kinerja pegawai secara periodik ini melalui triwulan. Jadi Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, dan seterusnya. Untuk halaman pengisiannya tetap sama, yaitu Bapak Ibu di halaman https://kinerja.bkn.go.id yang biasa kita inputkan untuk pengisian SKP. Kemudian untuk video tutorial ini nanti dapat diakses sebagaimana tercantum pada nota dinas berikut ini. Kita lanjut lagi, sebelum ke aplikasi izinkan kami dari tim SDM untuk memaparkan terlebih dahulu seperti apa sih evaluasi penilaian kinerja periodik triwulan ini. Baik, evaluasi penilaian kinerja periodik triwulan pada e-kinerja BKN ini berdasarkan Permenpan 6 itu penilaiannya ada dua. Jadi kita pun akan melakukan evaluasi kinerja itu ada dua untuk tahun 2023 ini ya. Yang pertama adalah evaluasi kinerja periodik pegawai yang nanti kita lakukan triwulan. Dan satu lagi adalah evaluasi kinerja tahunan pegawai yang akan kita lakukan pada akhir tahun 2023 nanti. Bedanya apa? Bedanya kalau periodik ini adalah waktu tertentu yang tadi kita sebut 3 bulanan. Kalau tahunan ini adalah nanti kita lakukan pada akhir tahun, nilai atau mengevaluasi secara 1 tahun penuh dari Januari 2023 dan tahun-tahun seterusnya. Evaluasi kinerja ini nanti karena tadi ada periodik dan tahunan, sama ya, outputnya nanti ada periodik dan tahunan. Yang dievaluasi adalah hasil kerjanya dan perilaku kerjanya. Hasil kerja ini adalah target kita pada SKP, kemudian perilaku kerja ini adalah yang berorientasi berakhlak ya, dari berorientasi pelayanan sampai dengan terakhir. Kemudian tahapan dalam penentuan rating kinerja, pertama bahwa pejabat penilai ini melihat kembali realisasi progres serta data dukungnya yang relevan untuk setiap hasil rencana kerja. Jadi setiap pegawai nanti mengajukan apa realisasi progresnya berupa rencana aksi dan bukti dukungnya yang akan direview atau diberikan feedback oleh pejabat penilai kinerja. Kemudian pejabat penilai kerja akan mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima yang disertai dengan data dukung yang relevan atas hasil kerjanya. Jadi nanti atasan atau pejabat penilainya akan melakukan evaluasi baik tadi hasil kerjanya, target di hasil kerjanya maupun perilakunya. Kemudian pejabat penilai akan menetapkan, setelah dilakukan feedback akan menetapkan rating dari hasil kerja dan perilaku kerja, yaitu berupa kategori baik di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, ataupun di bawah ekspektasi.
Tahapan untuk menentukan perilaku sama ya. Jadi tahapan terkait hasil kerja dengan perilaku sama, diberikan rating, diberikan feedback, yaitu sama ratingnya baik di atas, di bawah maupun sesuai ekspektasi. Nah, predikatnya nanti akan tergambar seperti kuadran kinerja sebagai berikut yang tertuang pada Permenpan 6 tahun 2022 ya. Contohnya hasil kerja pegawai apabila di atas ekspektasi dan perilakunya di atas ekspektasi, maka akan menghasilkan nilai yang sangat atau predikat kinerjanya sangat baik. Kalau di atas ekspektasi hasil kerjanya, kemudian perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, maka dia akan mendapatkan kuadran nilai untuk predikat kinerjanya adalah baik. Dan seterusnya. Seperti itu ya gambarannya. Baik, kita akan lanjut ke aplikasi bagaimana cara menginputkan evaluasi kinerja. Bapak dan Ibu silahkan masuk ke link kinerja.bkn.go.id ini, kemudian login dengan menggunakan user MySAPK ya. Apabila lupa silahkan masuk ke mysapk.bkn.go.id, kemudian melakukan lupa password dan diikuti dengan step selanjutnya. Diikuti saja stepnya, nanti akan masuk ke email untuk autentifikasi akunnya untuk reset passwordnya. Oke. Ini kami coba login atau mensimulasikan dari pegawai mengajukan evaluasi kinerjanya, mengisikan evaluasi kerja, baik rencana aksi dan evidence-nya, kemudian nanti akan disimulasikan dengan peran pimpinan atau penilai kinerja untuk menilai evaluasi kinerja. Ini peran sebagai pegawai dulu, kita login. Oke. Bapak dan Ibu, apabila ingin melakukan atau mengisikan evaluasi kinerja periodik, tinggal masuk ke menu penilaian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini kan ada periode tahun ya, jadi jangan sampai salah menginputkan di tahun 2020, karena ini sudah lewat ya. Yang kita inputkan sekarang ada di tahun 2023. Kita klik menu penilaian. Nah, di sini akan muncul 2023 triwulan 1 dari Januari sampai dengan 31 Maret 2023. Inilah yang akan kita inputkan pada triwulan pertama. Nanti akan muncul triwulan keduanya sama. Periodenya di April sampai dengan 30 Juni. Sama kita inputkan juga. Nanti akan ada triwulan 3 ketika kita sudah memasuki bulan Juli. Ketika Juli akan muncul nanti 2023 triwulan 3 dan sampai dengan triwulan 4. Plus finalnya yaitu Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Jadi benar ya, ada evaluasi. Pertama adalah periodik, yang triwulan-triwulan ini adalah periodik, triwulan 1 sampai dengan 4. Kemudian ada tahunan atau periode final yang nanti diinputkan dan dinilai dievaluasi pada akhir tahun ya. Oke, kita lanjutkan. Karena cara mengisikan, kami simulasikan untuk satu contoh, hanya di triwulan 1 kami contohkan. Di sini ada dua menu Bapak Ibu. Ada menu pelaksanaan kinerja dan ada menu pemantauan dan evaluasi. Selaku pegawai untuk melaporkan evaluasi kinerjanya, baik secara periodik maupun tahunan nantinya, itu melalui menu pelaksanaan kinerja. Tapi nanti selaku atasan, pejabat penilai di sini eselon 2 ya atau eselon 1 yang melakukan penilaian atau feedback maupun evaluasi kinerja ini ada di pemantauan dan evaluasi. Jadi simulasinya yang pertama stepnya adalah pegawainya mengajukan, maka kita akan masuk ke menu pelaksanaan kinerja. Kita klik, kemudian di triwulan 1 ini akan muncul, di sini masih kosong ya, belum ada nilai. Apabila sudah ada nilai, nanti akan muncul predikat kinerjanya apakah sangat baik, butuh perbaikan maupun kurang. Pertama, step isikan rencana aksi kita terlebih dahulu. Di bulan Januari Maret ini apa rencana aksinya. Kemudian kita isi apa bukti dukung dari rencana aksi tersebut, outputnya apa. Gitu. Pertama kita masukkan rencana aksi, klik menu rencana aksi.
Di sini kebetulan yang menilai saya adalah saya ya, pelaku keduanya. Nah, di sini akan muncul banyak sekali rencana aksi yang menunjang akan rencana hasil kerja yang sudah kita lakukan di awal tahun 2023 ya. Pertanyaannya pasti banyak yang bertanya, apa harus diisikan satu persatu, semua harus diisikan pada rencana aksi ini tersebut, atau hanya yang akan kita rencanakan aksinya dan terrealisasi di bulan periode Januari sampai dengan Maret. Karena ini triwulan, periodik, dan periode penilaiannya adalah di Januari sampai dengan Maret, sehingga akan saya inputkan rencana aksi yang akan saya laksanakan dari Januari sampai dengan Maret saja. Contohnya adalah misalnya yang terrealisasi adalah saya punya rencana hasil kerja, RHK saya adalah monitoring rekap capaian kinerja yang diedarkan. Rencana aksi saya adalah monitoring rekap capaian kinerja dalam kurung logbook periode Januari sampai dengan Maret 2023 selesai diedarkan ke seluruh unit untuk diketahui seluruh unit. Oke, misalnya ini adalah rencana saya. Setelah diinputkan, kita klik OK, maka akan aksi. Ya, mau ditambah misalnya dalam monitoringnya capaian kinerja tidak hanya ngerekap aja misalnya ada tambahan apalagi mengarsipkan atau apa diklik tambah, tapi kalau misalnya hanya satu ya sudah satu saja. Misalnya ada lagi yang saya inputkan adalah misalnya misalnya di tugas belajar ya, data pegawai, ini RHK-nya data pegawai terkait tugas belajar. Oke. Berkas ajuan seleksi dikoreksi dan draft surat tugas belajar sesuai disusun untuk selanjutnya diverifikasi oleh pimpinan. Jadi pekerjaan saya di sini adalah RHK-nya adalah intinya draft tugas belajar ini selesai saya susun. Nah, rencana aksi saya di Januari sampai Maret terus menunggu usulan adalah draft rencana aksi saya adalah draft konsep perjanjian tugas dan surat tugas belajar selesai disusun. Misalnya ini rencana aksinya, misalnya disebutkan sebanyak berapa orang, karena di Januari banyak usulan, misalnya dikira-kirakan ada 4, sesuai dulu sebanyak 4 atas nama misalnya Ana Resti dan kawan-kawan. Misalnya seperti ini. Saya klik OK, muncul rencana aksi saya yang kedua. Kemudian misalnya ada lagi ada dan cetak kartu peserta asesmen pada aplikasi SmartGov. Di rencana aksinya adalah saya menginputkan input data pegawai dan cetak kartu calon peserta cetak kartu calon peserta asesmen pada aplikasi SmartGov. Ini simulasi hanya 3 ya misalnya. Misalnya ada lagi silahkan diinputkan. Setelah step selanjutnya adalah saya harus memasukkan dukung dari rencana aksi yang telah dibuat. Ini saya harus memasukkan bukti dukungnya apa. Saya akan masuk lagi, kita balik lagi ke back aja, dia tidak ada back ya. Nah, ini tadi sudah diinputkan rencana aksinya. Kita klik step yang kedua, yaitu pengisian bukti dukung dan lihat hasilnya. Kita klik, ya masih di periode sampai dengan Maret. Kita scroll ke bawah, ini bisa geser ya untuk melakukan editingnya. Saya masukkan bukti dukungnya hanya yang ada rencana aksinya saja, karena itu yang terrealisasi di bulan Januari dan Maret. Saya cari
Nah, karena pertama tadi kan ini ya, jadi kita dari rencana aksi. Ini ada kolom rencana aksi. Bapak Ibu lihat ke bawah, itu akan kelihatan. Yang kosong berarti tidak ada rencana aksinya. Nah, ini kan ada nih, di RHK Sektor 3 ada rencana aksi ini. Bahwa tadi saya membuatkan konsep surat tugas. Sekarang kita ikan apa bukti saya masukkan di sini. Bukti dukungnya adalah draft surat perjanjian dan tugas tugas belajar. Ini bukti dukungnya adalah 4 draft surat perjanjian dan surat tugas belajar. Bukti dukung ini harus kita upload pada link penyimpanan online ya. Bisa Google Drive, Dropbox, iCloud, dan lain-lain. Caranya kalau buat buat komputer, buat buat dalam kerja. Presiden tahun 2000 ini akan saya masukkan lagi pulang bukan satu masukkan apapun ya. Misal ya, halaman link ya nanti untuk menjadi eh, kita keegensian link ini dan klik dia langsung bisa melihat bacaan agar lihat biasanya kita klik bagikan siapa lalu kalau bukti dukungan. Jadi ini harus berupa uh, eviden ya, link ya, tidak boleh kata kalau buat kata kata misalnya adalah Google Drive gitu. Masih lihat URL harus masukkan URL link klik klik OK tadi kita link itu ya, terbatas jadi 4 saja. Bila digunakan kata sebenarnya ada
misalnya sumber datanya diambil dari aplikasi, misalnya diambil dari aplikasi kepegawaian, seperti tadi saya logbook, karena saya ngambil datanya dari aplikasi kepegawaian, itu bisa seperti kepegawaian Kemenpora. Tapi apa dokumen atau apa dijadikan sumber datanya ditaruh di Google Drive, bisa disimpan. Sudah kita klik, sudah belum ini saya RHK dengan channel ini dan karena kan bisa harus input bukti buat RHK monitoring di Januari dengan Maret puasa di ekstrak. Tapi saya nama buktinya adalah dokumen monitoring Januari. Tipsnya ini itu saya kan didukungnya didukung untuk ditanya dimasukkan ke monitoring. Ini adalah monitoring kalau dibatasi ketika pimpinan melihat bisa saya pastikan lagi realisasi ini adalah 3 dokumen berdasarkan aplikasi kepegawaian tempat.go.id pada judul ya boleh seperti ini, data dari pada sebagaimana hasil pada laman bahwa datanya ya, pada kerja bagaimana dan kan saya ulangi rencana aksi dan pendukung rencana aksinya tambahkan pendukungnya adalah misalnya 120 kartu peserta calon kita ada kartu
Sumber didonor dari aplikasi BKS. Bagaimana ya pada pegawai sudah selesai, pejabat akan melakukan mungkin ya, kan kita login kita infokan ke pimpinan untuk agar pimpinan melakukan evaluasi penilaian kinerja. Ketika login selaku pimpinan loginnya kan penilaian menu penilaian ya menu penilaian dengan untuk evaluasi bukan dipraktikkan untuk pegawainya. Selaku pimpinan melakukan pemantauan dan evaluasi, klik pemantau dan evaluasi, kemudian cari yang menilai triwulan berapa, triwulan klik cari saya tadi akan kita klik namanya, kita akan ya kayak apa yang tadi sudah dilakukan dan kemudian sih oh kayak ini oh ada coba dilihat terus klik ini lah dikasih tanda ya jempol baik misalnya dikasih dan disarankan diberikan tambahan keterangan misalnya baiknya kenapa nih diberi jempol. Oke, sudah selesai. Terus dan terus pertahankan kinerjanya. Maka ini akan menjadi feedback dari pimpinan kepada Bapak. Feedbacknya yang diberikan lagi pimpinan melihat feedback terus monitoring capaian kinerja loh dan terlambat sudah satu oh sudah terima kasih kan ini atau ini adalah pure wewenang atau pimpinan memberikan penilaian ekspektasinya seperti apa. Setelah ini, tab memberikan feedback. Yang kedua adalah perlu memperhatikan untuk memberikan rating. Ratingnya ada dua, yaitu rating hasil kinerja dan nanti ada rating perilaku kerja.
di hasil kinerja ini adalah kita klik nih. Jadi setelah pimpinan memberikan feedback, kita akan memberikan feedback sampai dengan seluruh RHK-nya, misalnya ada 3 tadi ya. Sekarang adalah di scroll ke bawah, ada rating hasil kinerja. Nah ini kita berikan rating, kita klik ubah. Di sini ada di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi maupun di atas ekspektasi seperti tadi kuadran yang sudah dijelaskan pada PowerPoint di awal. Misalnya Takaro memberikan hasil kerjanya adalah di atas ekspektasi misalnya. Kita klik OK. Ini bisa diubah nggak bisa? Bisa diubah, tinggal disesuaikan saja. Oke, oke. Kemudian, step selanjutnya setelah memberikan feedback hasil kerja, memberikan rating hasil kinerjanya, maka dilakukan feedback perilaku kerja yang berakhlak tadi. Dari berorientasi pelayanan diberikan feedback apa misalnya? Oke, pertahankan. Misalnya. Kemudian akuntabelnya, misalnya, diberikan kata apa? Silahkan disesuaikan, kompetennya juga silahkan berikan feedback plus dengan keterangannya apa ya. Ini hanya simulasi saja. Adaptif, kemudian kolaboratif. Setelah diberikan feedback perilaku kerja, maka kita akan memberikan rating perilaku kerjanya. Ini adalah step terakhir dalam pemberian penilaian evaluasi. Misalnya adalah sesuai ekspektasi. Maka endingnya predikat kinerjanya adalah baik. Kenapa baik? Karena hasil kinerjanya, ratingnya adalah di atas ekspektasi, dan rating perilaku kerjanya adalah sesuai ekspektasi. Sama seperti yang ada di paparan tadi ya. Kalau hasil kerjanya di atas ekspektasi, ya, di atas ekspektasi, hasil kerjanya di atas ekspektasi, ya. Kemudian perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, nih, maka akan dihasilkan nilai yang baik. Ya. Sama seperti sehingga predikat kinerja endingnya adalah di Oke. Saya ulangi sekali lagi, apabila rating hasil kinerja di atas ekspektasi, kemudian rating perilaku kerja sesuai ekspektasi, endingnya baik. Bagaimana kalau ingin nilainya sangat baik, maka diubah dua-duanya harus di atas ekspektasi. Kalau misalnya yang bersangkutan adalah indisipliner, misalnya tidak pernah ada di ruangan, ada pinjernya ada tapi di ruangan tidak ada, diberikan di bawah ekspektasi. Nih, contohnya nih, jadi sangat baik. Apabila di atas ekspektasi hasil kerjanya, perilaku kerjanya di atas ekspektasi, maka akan menghasilkan nilai sangat baik. Misalnya di bawah ekspektasi, maka nilainya dia akan kurang. Ya. Kalau sudah, kan di sini selesai triwulan 1. Selaku pegawai sudah mengajukan, selaku pimpinan sudah melakukan penilaian, selesai. Di mana pegawai bisa melihat apakah saya sudah dinilai atau belum? Oke, kita bisa masuk ke menu. Ya, di menu penilaian ini selaku pegawai ya, selaku pegawai. Kita klik menu penilaian. Kita akan melihat nilainya sudah muncul, hasil kerjanya di atas ekspektasi, penilaian perilakunya sesuai ekspektasi, predikat kinerjanya di triwulan 1 adalah baik. Kenapa ini masih strict? Karena ini adalah capaian organisasi. Nanti akan kami inputkan capaian organisasi tergantung dari hasil dari triwulan 1. Nanti kami akan berkoordinasi dengan pelajar.
Seperti itu Bapak dan Ibu untuk pengisian evaluasi penilaian secara periodik ya. Baik, di triwulan 1 kami contohkan, nanti silakan Bapak Ibu juga mengisikan triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan di ending di akhir tahun kita akan mengisikan di periode final. Sekian tutorial dari tim SDM. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi tim dari SDM terkait dengan pengisian. Jangan lupa Bapak Ibu, video ini nanti akan kami share di YouTube-nya Biro SDM Kemenpora, dapat diakses di sana dan dapat diulang-ulang apabila masih belum paham. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kami berkenan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.